Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, santri, santriwan, santriwati TPQ Kolbun Jamil, apa kabar? Semoga senantiasa sehat saja. Dan tidak henti-hentinya Ustazah Echa mengingatkan jangan lupa untuk cuci tangan. Paling tidak sekali cuci tangan 20 detik dengan air mengalir dan memakai sabun ya. Dan kemana-mana selalu membawa hand sanitizer dan bermasker jika keluar rumah. Jangan juga bersentuhan dan selalu jaga jarak bersama teman-temannya ya. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan edisi kali ini Ustazah Echa akan menjelaskan tentang apa fungsi masjid. Siapa yang suka ke masjid? Pasti semuanya suka ke masjid ya. Masjid adalah Baitullah atau rumah Allah yang teman-teman biasanya sholat berjamaah di sana, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, ternyata masjid itu memiliki banyak fungsi loh. Ada yang tahu tidak fungsinya masjid itu untuk apa saja? Nah, ini dia fungsi-fungsi masjid yang dulu ketika zaman Rasulullah SAW. Ya, anak-anak sekalian, fungsi masjid di zaman Rasulullah dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai tempat berlangsungnya ibadah umat muslim. Ibadah yang dimaksud adalah sholat, zikir dan lain sebagainya. Ya, tempat kita mengaji juga, tempat kita itikaf juga ketika bulan Ramadan, begitu ya. Kemudian yang kedua, masjid adalah sebagai tempat dalam menuntut ilmu. Ya. Di zaman Nabi masjid itu seperti madrasah anak-anak. Jadi tempat kita menuntut ilmu. Ya mungkin sampai demikian. Sampai hari ini ada masjid-masjid kita yang mengadakan pengajian, kajian kitab, kemudian ada taman pendidikan Al-Quran seperti kita. Nah itu juga sama seperti memfungsikan masjid ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, masjid di zaman Rasulullah SAW itu juga berfungsi selayaknya asrama. Jadi terdapat ruangan yang bernama as-sufah, di mana tempat itu sahabat-sahabat yang miskin dan tidak mempunyai rumah bisa bertempat tinggal di situ, diberikan sarana oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, masjid adalah sebagai tempat memberikan fatwa, ya kan, untuk umat muslim yang akan datang ke masjid dan mengadukan masalahnya. Jadi tempat Rasulullah untuk konsultasi. Kalau anak-anak bertanya sama Ustazah Echa kan di TPQ ya. Nah, ketika zamannya Nabi juga demikian. Jadi ada umat yang ingin berkeluh kesah, ingin menyampaikan kesulitan-kesulitannya kepada Nabi. Disampaikanlah di masjid itu dan kemudian Nabi memberikan solusinya. Jadi Nabi berfatwa untuk memberikan solusi jalan keluar untuk orang yang punya persoalan dan problematika. Dan juga problematika umat di saat itu. Ada kesulitan apakah umatnya Rasulullah saat itu? Nah, akhirnya Rasulullah memberikan fatwa. Dan di masjid itulah Rasulullah memberikan fatwa. Nah, anak-anak sekalian, selain itu masjid juga berfungsi sebagai tempat menerima tamu. Ya kan, jadi kalau misalkan masjidnya itu kedatangan tamu dari negara lain atau dari wilayah lain, maka dipersilahkan tamu itu untuk bisa memasuki ruang masjid yang sudah disediakan di saat itu. Kemudian masjid juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pernikahan yang sampai saat ini di masjid-masjid seputaran lingkungan kita juga digunakan sebagai sarana tempat untuk perhelatan pernikahan. Kan adu nikah. Besok kalian kalau sudah besar insya Allah akan tahu apa itu pernikahan. Sekarang Ustazah Echa tidak akan bahas itu ya, tempatnya saja. Jadi masjid itu boleh dijadikan salah satu sarana untuk berlangsungnya sebuah akad nikah. Nah kemudian teman-teman, yang dua yang terakhir adalah masjid sebagai tempat layanan sosial. Dan ini terlihat ketika Madinah banjir saat itu, kemudian mereka kehilangan tempat tinggal dan menempati wilayah masjid itu. Jadi masjid boleh digunakan sebagai tempat penampungan saat itu. Nah, jadi bahasanya kita saat ini adalah sarana sosial. Nah, begitu ya. Boleh diletakkan di masjid saat itu. Kemudian di zaman Nabi yang terakhir, fungsi masjid itu adalah tempat pelayanan medis teman-teman. Memeriksa kesehatan. Nah,
boleh itu pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di masjid ya. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh, yang unik jika masjid itu digunakan berbagai macam fungsi ya kan, karena memang di zaman Nabi pun masjid juga digunakan seperti itu. Jadi jangan heran, jangan bingung kalau ada masjid yang melaksanakan banyak hal selain untuk sholat, berzikir, dan ibadah mahdo yang lainnya. Baik, sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.